Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 419 beri dia pelajaran. Seorang ahli medis. Tanya Niteng sambil menatap pria parubaya di sampingnya. Sambil mengangkat sebelah alis, dia berkata, apakah kamu melewatkan sesuatu dalam penyelidikan yang aku kirimkan kepadamu? Bagaimana mungkin orang seperti itu melindungi keluarga Feng? Sambil mengatakan ini, sepertinya dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain saat secercah cahaya tampak berkedip di matanya yang gelap dan merenung. Yang mulia, saya khawatir orang ini tidak lain adalah dokter hantu. Seperti kata pepatah, seekor naga bergerak dengan sangat cepat, dan harapan untuk menemukan keberadaannya sangat tipis. Tampaknya dia memiliki hubungan dengan pasar gelap, jadi saya yakin kita tidak tahu apa-apa. Pria parubaya itu berkata dan mendesah sambil dengan setia melapor kepada Yang Mulia. Dokter hantu telah menyebabkan banyak masalah sejak terakhir kali dia terlihat di Green Gallop. Ramuan medisnya sangat berharga. Sungguh, Anda akan kesulitan menemukan alkemis yang sepadan dengan nilainya bahkan di Green Gallop, itulah sebabnya pasar gelap, dengan tentakelnya yang menjangkau banyak kerajaan yang berbeda, akan memanjakannya sebagai tamu terhormat. Siapa yang mengira bahwa keluarga rendahan seperti keluarga Feng bisa berteman dengan seorang legenda seperti dokter hantu? Katanya sambil menyeringai saat memikirkan gadis yang sangat cantik. Sambil mendesah, dia berkata, sungguh memalukan bahwa dokter hantu bahkan mencoba mengambil wanitaku. Mendengar ini, lelaki parubaya itu menundukkan kepalanya sedikit dan berdiri di samping dengan hormat. Melihat wajah Niteng yang masih tertutup lapisan salep tebal, dengan gelisah, dokter itu ingin menegurnya karena tidak beristirahat sampai wajahnya sembuh. Bagaimana mungkin dia masih merindukan nona muda Feng? Pasti telinganya masih berdenging karena pukulan terakhir. Yang mulia, penguasa Sun Glory ada di luar dan ingin bertemu dengan Anda. Lapor seorang pria yang baru saja masuk. Sambil melirik sekilas ke wajah Niteng yang bengkak, dia dengan cepat dan malu-malu menundukkan pandangannya. Niteng tentu saja menyadari tatapan mata pria itu dan melotot ke arahnya, lalu berkata, biarkan dia masuk. Baik, Yang Mulia, kata lelaki itu, lalu bergegas keluar dari ruangan. Tak lama kemudian, Murombo masuk. Saat melihat Niteng berbaring di ranjang, dia segera memberi hormat dan berkata dengan marah, Yang Mulia, putra mahkota, keluarga Feng sudah melewati batas. Keangkuhan mereka sudah berlangsung terlalu lama. Mereka memperlakukan Anda seperti itu, saya telah mengirim orang-orang saya untuk menangkap mereka, tetapi saya gagal menyadari bahwa orang-orang saya sama sekali tidak berguna. Kembali dengan tangan kosong, saya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Niteng memotongnya. Itulah sebabnya kamu datang ke sini, kata Niteng sambil meliriknya dan berbicara dengan nada menegur. Mendengar ini, Murombo berdeham, menegakkan tubuhnya, dan berkata, sebenarnya, saya datang ke sini karena saya ingin berbicara dengan Yang Mulia tentang masalah lain. Mengingat ketidaktahuan yang mencolok dari keluarga Feng, Yang Mulia tidak perlu berbasa-basi, tetapi saya khawatir kediaman Feng tidak akan berhasil. Meskipun, dengan kekuatan negara Green Gallop, perlawanan seperti yang kita hadapi dari kediaman Feng dapat dengan mudah dipadamkan. Mengingat kecenderungan Anda terhadap nona muda Feng, mungkin dia bisa dibawa kembali ke sini langsung untuk sedikit belajar. Apakah kau menyuruhku mengatur urusanku sendiri? Katanya dengan suara rendah dan dingin, seolah memancarkan aura dingin dan suram yang membuat bulu kuduk Murombo merinding. Merasa kulit wajahnya mengencang, Murombo segera membalas, tidak akan, Yang Mulia. Hanya saja saya tidak melihat perlunya Yang Mulia bekerja keras demi seorang gadis rendahan seperti itu. Pria parubaya yang hadir mengangguk pelan pada dirinya sendiri sebagai tanda setuju. Ia juga merasa bahwa tidak perlu bersusah payah untuk seorang gadis bodoh. Seorang gadis. Jika Yang Mulia sangat menginginkannya, ia bisa mengirim seseorang untuk menjemputnya. Mungkin, begitu ia mendapatkannya, rasa ingin tahu Yang Mulia akhirnya akan berkurang. Memikirkan hal ini, dia berpikir, mungkin aku harus mencari cara untuk mengantarkan nona muda Feng ke kamar Yang Mulia.